Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Ya po, enak suaraku ya. Enak kan suaraku kan? Boleh lah. Ya, boleh enak lah. Pak. Gak ada Enak. salahnya Ini- mencoba bakat yang sebenarnya tidak berguna gitu loh. Ini justru kenapa aku tampilkan, karena ini adalah bakat terpendamku Pak, sebenarnya Pak. Kadang memang ada bakat yang sebaiknya dipendam dalam-dalam dan tidak perlu digali lagi bro gitu loh. Oh enggak sih Pak? Iya nggak sih? Soalnya yang digali kok aib kok Pak. Betul, karena ya mungkin lah. Oh enggak, gini kita harus bangga dengan bakat yang kita miliki. Oh iya dong. Tapi memang ada bakat-bakat yang memang cocok untuk dinikmati diri sendiri. Dan tadi itu yang bisa aku nikmati diri sendiri. Ya, tapi dengan Anda bernyanyi dengan mikrofon di depan Anda, semua orang akan mendengarkan bakat Anda yang sangat harusnya. Pasti bagus lah. Aku pasti komentarnya nanti bagus-bagus. Nanti suaranya bagus gitu. Aku Iya. yakin lah. Itu mungkin orang-orang yang berkomentar seperti itu orang-orang yang Anda paksa untuk berkomentar. Oke, pada episode kali mungkin ini gini, aku tanyakan dulu, katanya kenapa? opening kondisi. Oh iya, opening saya. Aku opening seperti biasa gitu. Iya. Oke, pada episode kali ini kembali kita berdua menyapa kalian semua dengan ini kok tengok opini. Iya, Ya kan? lagi-lagi ini. Gini Pak. Yang pasti kembali lagi di podcast kita 4043. 43. Kalau misalnya kalian susah untuk mencari keywordnya di YouTube, Iya. coba kalian ketik aja 4043 di Google Translate. Iya. Kayaknya nggak betul deh, Pak. Betul Pak. Oh, betul ya. Wes tahu dicoba. Pernah. Ya, pokoknya nulisnya aku yakin. Ya masa gak ngerti sih Ya, kalimatnya 40 ya, bego banget loh. 40 lagi strip 3. Ya itulah Itu pokoknya. emang terlalu sulit. Tri bukan tri pohon ya, tapi tree. 3. Third. Iku ketiga bangsat. 3. Tree. Ya apa, Pak? Ya aku gak ngerti kan jadi bahasa Inggris emang kan tidak usah. 3. Tere. Teri. 3. Ya. Nah, tadi kenapa Anda? Tadi kita Oh ya, enggak? aku ingin Apa? bertanya, kenapa Apa? Anda menyanyikan lagu itu? Karena lagu ini apa ya? Menurut aku dari liriknya, kemudian yang nyanyi kan Justin Bieber ya. Kemudian dari liriknya juga sangat apa ya? Sama gitu pemikirannya sama aku bahwa kita tuh sebenarnya harus mencintai diri kita sendiri sih. Enggak gini, karena liriknya itu sangat relatable sama aku bahwa aku kan kadang-kadang berpikir gitu loh Pak, kalau kita tuh sebenarnya juga harus mampu untuk mengapresiasi diri kita sendiri, dalam artian love yourself itu tadi, mencintai diri kita sendiri gitu loh. Karena kadang-kadang aku melihat gitu ya, banyak orang-orang yang merasa atau mungkin tidak tahu bagaimana cara memperlakukan diri sendiri itu dengan baik gitu loh. Sehingga apa? Sehingga mereka cenderung push limit dan akhirnya ketika mereka sakit, ketika badannya tidak bisa untuk untuk bekerja sama dengan mereka secara fisik, akhirnya mereka menyesal. Kenapa? Kasta. Oh, apa kasta itu, Pak? Menyesal itu mau, Pak. Oh, kasta itu. Bukan kasta derajat ya, bukan Brahma. kasta. Bukan. Itu Arjuna. Bangsat. Lanjut. Birawa. Iku Ramayana. Kenapa? loh. Kenapa mencintai diri sendiri itu penting? Iya, karena ya itu tadi Pak. Karena ketika kita kalau ini pendapatku ya, kalau misalnya kita bisa mencintai diri sendiri atau kalau kita bisa memperlakukan diri kita sendiri, tahu bagaimana cara memperlakukan diri sendiri dengan baik dan benar, aku yakin hidup kita akan merasa apa ya? Damai lah. Aku yakin diri kita kehidupan kita akan sesuai dengan way of life kita gitu loh. Jalan hidup kita. Iya, jalan hidup kita. Karena karena mencintai diri sendiri itu adalah bagian dari bagaimana cara kita menemukan siapa diri kita sebenarnya dan sepenting apa kita, sehingga kita pada akhirnya harus ada part yang mana kita harus love yourself itu tadi. Mungkin aku bukan tipe orang yang terlalu mencintai diri sendiri, Pak ya. Maksudnya kadang aku gak bisa membedakan mana itu yang mencintai diri sendiri atau tidak gitu. Mungkin
Anda sebagai orang yang senior sebagai introvert, Iya sih. coba beri saya contoh bagaimana mencintai diri sendiri itu. Pertama aku mulai dari pengalaman sih sebenarnya. Pengalaman ada pengalaman pribadiku, ada pengalaman yang aku lihat dari orang lain. Mungkin dari pribadiku dulu ya. Pribadiku dulu aku sempat gini, Pak, ketika waktu sekolah Iya. atau ketika waktu kuliah waktu itu, aku kan pinter. Waduh. Nggak iso. Mungkin para pendengar yang mengerti saya dan mengaku jadi teman saya, pasti Anda Aduh. akan mengakui bahwa saya pintar kan? Tapi- Karena Anda selalu meminta kepada saya masuk ke tim saya gitu kalau kerja kelompok. Kenapa kepintaran itu harus dijustifikasi kepada diri sendiri gitu loh, Pak? Pede dong gua. Enggak, kalau menurutku ya. Ya aku sih lah, Pak. Aku juga Enggak, bentar. Aku iya. ingin bahas soal kepintaran dulu. Astagfirullah. Ini Kalau out of the topic ya. kepintaran itu, Pak ya, bukan Ah. hal yang bisa dideskripsikan untuk diri sendiri menurut. Oke. Karena sebenarnya ya, kata pintar yang tepat itu hanya berguna sebagai pujian-pujian aja. Iya, iya. Tapi kan nggak selayaknya seorang manusia itu memuji diri sendiri. Enggak, aku bagian dari manusia yang memuji diriku sendiri karena I'm a love yourself. That's not me, man. I can do that. Jadi gini, aku lanjut Pak ya. Oke, Ke kasusku ya. lanjut. Gini. Ini dimulai dari pengalaman pribadiku bahwa aku dulu kalau ketika sekolah, Pak, ya mungkin entah aku ini memang dipandang pintar Iya. atau mungkin dipandang mampu mengorganize atau mengatur, yang enggak juga sih. Sebenarnya pokoknya gitu ya. Banyak dari mereka yang pada akhirnya meminta untuk jadi kelompokku waktu misalnya disuruh pembagian kelompok. Gitu misalnya. Anak-anak bagi kelompok untuk mengerjakan tugas ini, tugas kelompok waktu itu. Kebanyakan itu sering meminta aku untuk, ya bukannya sombong nih sekali lagi, tapi meminta aku untuk menjadi ketua. Iya. Ketua kelompok, ya kelompok Mungkin kecil lah karena ya. kelompok Anda malas kerja. Itu sih alasannya gitu. Anda Lah. mudah sekali dimanfaatkan. Iya, makanya ini berhubungan dengan apa yang tadi Anda sebutkan. Bahwa ketika itu aku, karena mungkin aku merasa mereka count of me, mengandalkan saya gitu. Waduh. Iya dong. Mengandalkan saya. Jadi aku tuh merasa sok banget, Pak. Merasa sok kayak, "Ya wes, kalian gak usah ngapa-ngapain sudah." Atau gini, kalian cari materi, ketika materinya sudah terkumpul, kirim ke saya. Nanti biar saya yang nyusun di apa namanya? Kayak bukan mading, siapa, Pak? Wes? Makalah? Makalah ya. Jadi aku yang menyusun makalahnya, aku yang ngeprint, aku yang jilid, kalian cuma mungkin ya tak minta urunan, Pak. Per orang 2.000 lah gitu. Waduh. Ya, itu juga tik kadang-kadang itu. That's iya. Iya kan? Oke, lah. Padahal enggak kita sebanyak Iya, itu sih. itu Padahal bisnis tuh. padahal aku juga print dewe, Iya. komputer Lanjut, dewe. lanjut. Jadi gitu. Iya, Itu berkali-kali, Pak. Waktu SMP pernah. Waktu SMA pernah. Waktu kuliah pun juga pernah. Sampai akhirnya tipping pointnya apa? Gini. Sampai pada akhirnya ketika waktu itu aku belum mengerti konsep mencintai diri sendiri. Sampai pada akhirnya aku mengerti bahwa kau harus love yourself. Kamu harus bisa memperlakukan dirimu sama rata dengan apa yang kamu lakukan setiap hari. Jadi ketika aku akhirnya menyadari bahwa oh iya bro, sebenarnya apa yang aku lakukan dulu itu case yang tadi itu salah. Kenapa seperti Iya, itu? karena gini. Karena ketika kamu sadar bahwa kamu punya, misalnya satu kelompok ada 5 orang. Ketika kamu sadar bahwa kamu punya 5 kepala untuk berpikir, kenapa kamu memaksakan dirimu untuk berpikir sendirian? Itu yang salah dari saya waktu itu, Pak. Oke. Itu yang salah dari pilihan saya waktu itu. Sehingga apa? Sehingga gini, Pak. Ketika aku mengerjakan tugas itu, Pak, tugas kelompok yang harusnya dikerjakan berkelompok. Pada akhirnya karena aku pede dan aku merasa pintar, akhirnya aku mengerjakan sendiri. Pada akhirnya aku ke-pressure dengan sendirinya, gak ada yang bisa aku ajak sharing. Akhirnya aku akhirnya aku ya itu tadi merasa bahwa sebenarnya dengan kamu nge-push dirimu dan dirimu seperti itu, ya kamu kenapa gak sayang dengan tubuhmu gitu loh. Kamu kenapa gak sayang dirimu yang kenapa kamu harus melakukan itu sendiri padahal kamu punya teman-teman untuk bisa diajak bekerja. Kamu gak sayang sama otakmu untuk berpikir. Kamu gak sayang terhadap tubuhmu ketika kamu mengajak tubuhmu ini fotokopi lah atau mungkin ngeprint lah. Bekerja terlalu keras lah. Iya, Ya. itu yang pada akhirnya aku merasa oh iya, salah aku dulu, Pak. Mungkin di luar sana memang banyak orang yang mengalami hal yang Anda alami. Aku yakin sama, Pak. Iya. Dan ini ada oke, beberapa oke. orang yang mengalami
hal-hal seperti itu juga. Contohnya kayak dia ditempatkan pada satu posisi Yap. di mana dia harus mengorganisir Ya. suatu kelompok kecil, Ya. mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kelompok tersebut, Yap, tapi yap. dia bekerja sendirian. Berpikir sendirian. Iya. Tapi mereka hanya bisa menerima itu karena itu ya memang tuntutan yang harus Yang yang diberikan oleh anggaplah itu namanya dosen atau Iya. guru gitu loh. Tapi kan gini Pak, kadang ada hal-hal yang kita tuh nggak bisa nolak gitu loh. Oke. Kita dipaksa memang untuk push your limit lah. Maksudnya Oke. Gini. Seperti apa? contohnya gini. Balik lagi ke tadi, kamu yang disuruh kamu yang diberi kelompok tapi kamu mengerjakannya sendirian. Yap. Kan ada batasan-batasan yang memang nggak bisa dikerjakan oleh kelompokmu mungkin. Oke. Mungkin otaknya nggak mampu lah, Iya, atau oke. memang dia bodoh lah gitu. Iya. Ya bodoh, nggak ada orang bodoh sih. Cuma malas aja. Iya. Maksudnya, jadi kamu melakukannya sendiri. Oke. Itu menurutku lebih ke nggak mau ribet aja sih, Pak. Iya, pada akhirnya kan memang gitu Pak. Iya. Emang mungkin iya seperti itu. Pada akhirnya kan aku lagi-lagi kan bahwa ya apa yang aku ceritakan tadi itu adalah aktivitas yang salah kan Iya, gitu. iya. Pada akhirnya aku sadar bahwa konniku gak boleh seperti ini. Iya, seharusnya. oke. Terus di mana tipping pointnya dan bagaimana koniku Pak merasa koniku wes mencintai dirimu sendiri? Oke. Coba beri aku contoh. Aku merasa bahwa aku bisa mencintai diriku sendiri ketika aku punya suatu kesempatan, entah itu hari atau waktu untuk untuk mungkin tenang dalam sementara. Jadi gini. Contohnya gini. Ketika kerja nih misalnya. Iya. Ya kan. Pada akhirnya aku ada waktu libur. Kayak sekarang nih, aku libur ya kan, kerja. Pada akhirnya aku gak memikirkan pekerjaan. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di pekerjaan hari ini mungkin atau mungkin besok gitu loh. Karena ketika aku libur, ya liburku hanya untuk aku. Dan aku harus memanfaatkan atau harus bisa harus bisa beraktivitas di hari liburku sesuai dengan apa yang aku inginkan lah. Sesuai dengan apa yang aku inginkan ini, Pak. Yang menurut aku aku itu termasuk bagaimana cara aku memperlakukan diriku dengan bentar. Misalnya gini, paham. aku kasih contoh ya. Misalnya libur nih aku. Kemudian aku setiap hari di rumah terus, misalnya nonton film, dengerin musik atau tadi aku sepedaan, ya kan? Itu yang aku sukai. Dan definisiku mencintai diri sendiri adalah ketika kamu berhasil melakukan aktivitas yang kamu sukai tanpa beban. Kamu menikmati momen itu. Itu yang definisi menurutku bahwa ya itu love yourself menurut aku. Itu sih. Iya sih, mungkin oke, aku mulai nangkap nih Oke. yang ingin Anda sampaikan gitu, apa yang ingin Bapak Putra ini sampaikan. Jangan terlalu formal. Anda selalu mengingatkan seperti itu kan. Jangan terlalu formal. Oke. Mungkin kalau aku dulu sih ya. Yap. Gini sih. Aku bukan tipe orang yang terlalu memikirkan diri sendiri, Pak. Dari banyak hal mungkin, dari Jadi kamu selalu memikirkan orang lain. betul, dari mungkin. Tapi beda dengan bodo amat, Pak ya. Kalau bodo amat kan beda lagi gitu loh. Bodo amat lebih ke literally memang urip dhewean, Cuk. Nah, kalau kataku lah ya. Betul. Ya. Aku di sisi lain aku tuh memikirkan orang lain. Ya, tapi di sisi lain Aku nggak peduli dengan pemikiran orang lain. persentasenya Lebih banyak enggak sih 50-50, Pak. 50-50. Ada bukan 50-50 ya. Ada bagian-bagian di mana aku itu terlalu memikirkan orang lain. Sebagiannya aku memikirkan perkataan orang lain. Paham enggak? Hah? Yo, Gini. aku ndak tenang urip, Cuk, nek kayak ngono. Nah, makanya aku Pak, gini loh. Di sisi lain Yap. aku tidak terlalu memikirkan orang lain. Paham enggak? Di sisi lain aku masih Peduli dengan omongan orang lain. Nah, paham nggak? Ya, Contohnya paham. gini, kalau masalah penampilan, ya kan? Dan aku selalu termasuk orang yang bertipe penampilanmu gembel banget. Iya, dan I don't care about that. Gitu. Aku nggak- Sebenarnya kan katanya Anda peduli dengan omongan orang lain. itu part yang aku nggak peduli. Paham nggak? Gini Pak, itu Apa sih? part, paham nggak? Gini loh, aku di sisi lain
memikirkan gini. Gak jelas. Pun konsep gitu kan memang gak jelas bang. Di sisi lain aku memikirkan perasaan orang lain. Oh iya. Di sisi lain aku gak peduli omongan orang lain. Ini. Oke. Untuk masalah pakaian atau penampilan, I don't care. Oke. Aku gak peduli omongan itu orang. Part di mana kamu tidak peduli ya. Ya, itu part di mana aku tidak peduli Oke. soal pakaian, terus apa yang aku lakukan. Itu aku gak peduli gitu loh. Orang lain mau ngomong apa terserah. Ya. Yup. Tapi saat sisi lainku muncul nih. Apa itu? Sisi di mana aku memikirkan perasaan orang lain. Contoh, aku gak sengaja bikin orang merasa sakit hati. Itu di luar dari Anda dong harusnya. Memang. Ya kan? Tapi aku tuh jadi orang yang sangat berpikir berlebihan kayak Iya. Aku tuh jelas paham gak sih? Meskipun bukan kamu yang salah Bukan aku yang sebenarnya, salah, ya kan? bukan aku yang salah. Iya. Mungkin kalau definisi love yourself menurut Anda harusnya Ya. kan nggak gitu kan? Iya. Harusnya aku ya udah aku sudah berusaha minta maaf. Kalau emang nggak dimaafkan ya wes gitu. Maksudnya jangan terlalu itu menjadikan itu beban pikiran gitu. Iya, paham. Nah, terus mungkin beberapa hal yang aku merasa aku gak mencintai diriku sendiriku bener sih kalau aku kerja tapi di hari libur kok ngedumel deh loh. Iya pak, kan gini sekarang aku tanya sebelum terlalu jauh, kira-kira definisi love yourself menurut kamu itu apa kira-kira? Nah ini sulit nih. Ini sebelum terlalu jauh ya, apa nih? Dan kita sama-sama punya dua definisi yang berbeda gitu. Ya syukur-syukur kalau misalnya satu pendapat, tapi kayaknya berbeda deh. Coba. Nek jareku ya. Oke. Mencintai diri sendiriku. Oh gue sih bang, kayak lucu deh. Apa nih? Kita tunggu punchline-nya ya. Kita tunggu punchline-nya. Enggak. Depan bangsat. Bukan kok selalu ngono. Makanya aja gue sih. Ini ya apa. Nek menurutku ya. Mencintai diri sendiri menurutku itu. Yap. Saat kita bisa membuat perasaan kita nyaman tanpa melukai orang lain. Oke. Aku terima, paham ya. Meskipun itu tetap memikirkan orang lain ya. Tapi oke lah. Itu yang gak gini bisa loh, aku dapat. Kenapa Anda terlalu selalu melihat orang lain gitu loh. Reasonnya apa? Kayaknya ada satu case yang mungkin pernah Anda alami atau punya pengalaman pernah atau selalu menyakiti orang lain kah gitu enggak, aku cuma gak mau ada ribut sama orang aja. Iya, jadi aku juga sama sih. Jadi gini, ketenangan orang itu ya menurutku ya ketenanganku juga gitu. Oh, paham nggak? Oh iya. Gini, iya, paham nggak sih? Jadi paham Pak. Aku kan nggak mau bikin orang lain merasa gak nyaman dengan kehadiranku ya. Iya. Itu menurutku contoh mencintai diri sendiri menurutku. Oke. It's okay. Ya apa ya? Aku nyaman. Kan intinya mencintai diri sendiriku kan mencari kenyamanan dalam hidup sih, Pak. Iya. Dan kenyamanan dalam hidupku itu seperti itu. Seperti itu. Okay, paham. Tidak melukai orang lain aja gitu. Iya. Ya, sih? Saya hargai definisi love yourself menurut kamu tadi. Love yourself gak berarti kita harus egois dong, Pak. Iya. Ya, paham gak sih? Iya. Menurutku terlalu egois kalau kita terlalu memikirkan diri kita sendiri. Tapi memang dengan definisi yang aku paparkan tadi sulit mencapai itu. Iya, itu tadi ya. Karena dalam hidup kita memang pasti bersinggungan dengan orang. It's your choice. Dan kamu ketika kamu memilih choice itu ya kamu harus bisa berdamai dengan pilihanmu sih. Aku selalu memilih pilihan yang lebih sulit dari menurut aku agak jelimet dan goblok sih. Iya. Kemudian Pak, lanjut ke mungkin mungkin kita akan bahas itu Pak. Maksudnya bahas kayak kenapa sih kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri atau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Karena aku yakin ada beberapa sebab. Iya, karena aku yakin gini Pak. Karena aku yakin mungkin ada orang di luar sana yang juga pernah terlintas pemikiran yang sama seperti kita bahwa ya kita juga harus bisa mengapresiasi diri kita gitu. Tapi mungkin mereka tidak tahu gitu cara untuk melakukannya. Dan juga kadang-kadang mereka juga gak tahu Pak. Kayak kenapa sih aku tidak bisa mencintai diriku sendiri, atau kenapa sih aku selalu terpuruk dengan situasi-situasi di mana aku tidak bisa merasa nyaman dengan hidupku gitu loh. Makanya kita akan mungkin bahas sebabnya sih kenapa sih mungkin ya. Sebelum itu mungkin aku ada contoh kasus nih Pak. Oke. Ada beberapa temanku, gak cuma satu nih, beberapa. Iya.
mereka tuh kayak rela berkorban banget demi temen-temennya gitu loh. Oke. Contohnya kayak kalau ada temen yang datang ke rumahnya, Ya. dia menjamu sebegitunya sampai mungkin ini kewajiban lah ya, Ya, menjamu ya tamu, itu tapi kan kan nggak kayak- perlu berlebihan juga gitu. Itu kan semacam budaya yang selalu Iya. semua orang lah ya di dunia. Tapi gini Pak, dia Ya. menjamu sebegitunya tanpa memikirkan bahwa dirinya juga kekurangan. Nah, itu yang salah, Pak, kataku, Pak. Ah. Kita juga kadang-kadang harus pandai-pandai melihat situasi sih, Pak. Iya. Nah, kataku sih gitu. Kalau gini, jangan memaksakan sesuatu yang sebenarnya mungkin bisa dipaksakan ketika kamu akhirnya push the limit itu. Tapi kalau pendapatku lebih baik kamu harus bisa melihat situasi. Bahwa ketika kamu gini loh, mampunya segini ya kamu samakan dalam konteks tadi jamuan ya kamu samakan jamuanmu dengan kemampuanmu gitu loh. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ada tamu datang ke rumah, kemudian kamu nih pas-pasan misalnya, kamu hanya bisa beli gorengan untuk menjamu temanmu. Ya sudah belikan saja gorengan sesuai dengan kemampuanmu. Jangan memaksakan dirimu untuk membeli KFC buat temanmu misalnya yang mahal Iya. atau beli Thai tea atau beli apa? Apa? Thai tea. Iya, Teh Thai. bukan, Cuk. Teh Thailand, Cuk. Oh, Banyak ngerti Thai kan ya? tea. Thai, iya. Thai tea. Thai tea. Bukan Thai tea, Pak. Thai Oh tea. ya. Anda lebih paham lah aksen Thailand lah. Karena Anda kan LGBT. Pimai. Sumpah gue lagu sing terngiang-ngiang saiki anjing. Yukap mina malam bag. Lu anjing chaton. Jadi gitu, karena aku Iya. push the limit tanpa melihat kondisi sih itu gak baik sih. Oke, jadi gini, Pak. Yap. Kita mungkin lebih tepatnya aku ingin belajar dari Anda yang lebih berpengalaman. WD. Aku akan mendefinisikan, aku baru kepikiran nih. Oke. Ternyata setelah aku pikirkan lagi, aku bukan orang yang mencintai diri sendiri. Oke. Karena aku masih memikirkan perasaan orang lain. Ya. Paham nggak? Aku ingin mencapai itu tuh, Pak. Saat aku bisa bodoh amat Oke. dengan orang lain. Oke. Berarti- Gimana? Ini Ajar. sekali lagi aku tidak memaksa kamu untuk mengikuti way Iya. of life-ku ya. Tapi mungkin ini sesuai dengan apa yang aku terapkan saja Iya, sebenarnya iya, sih. Bahwa gini, bersikap terlalu ambisius. Oh. Itu salah. Ambisius dalam hal apa ini? Dalam mencapai sesuatu. Misalnya gini. Gini. Ketika kamu ingin mendapatkan satu hal, misalnya gini. Contoh dalam pekerjaan. Ketika pekerjaan ya paling simpel ya contohnya. Ketika kamu ingin mendapatkan pekerjaan yang mempunyai gaji yang besar, tapi ketika kamu sadar bahwa kemampuanmu tidak bisa mencapai level itu, mending jangan dipaksakan. Iya. Oke lah mungkin kamu bisa belajar kembali dari nol misalnya untuk bisa sampai ke pencapaian itu. Tapi lebih baik daripada kamu memaksakan dirimu untuk berpikir kembali atau memaksakan dirimu hingga dirimu mungkin down, hingga dirimu mungkin akhirnya stres karena sesuatu yang baru itu, mending gak usah kamu lakukan. Mending kamu samaratakan kemampuanmu dengan apa yang ingin hendak kamu tuju. Misalnya gini, kamu tipe pekerja yang mungkin tidak bisa bekerja secara fisik mungkin. Ya. Kamu hanya bisa bekerja mengandalkan pemikiranmu. Ya jangan paksakan kemampuan fisikmu untuk bekerja di tempat yang mungkin menawarkan gaji yang besar. Lebih baik Paham. kamu gunakan pemikiranmu atau mungkin kembangkan pemikiranmu di pekerjaanmu sehingga bagaimana kamu bisa membuat pekerjaanmu yang sekarang jauh lebih berkembang. Ya. Intinya lihat kondisi aja sih, jangan terlalu kayak memaksakan diri. Itu kataku juga aku berhayal tuh kayak kasihan juga ya otakku ya, dipaksa berpikir. Kasihan juga ya diriku ya, tanganku mungkin kakiku dipaksa berjalan, dipaksa untuk kasihan gitu. Ya sebaliknya kalau misalnya kalian bekerja mungkin yang bisa kalian andalkan adalah fisik, ya silakan gitu loh. Tapi jangan jangan kemudian bekerja mengandalkan pemikiran kalau misalnya kalian tidak jago-jago amat dalam berpikir atau merencanakan. Iya. Kasihan juga otaknya Pak, stres Pak. Berarti yang pertama mungkin kita perlu mengasihani diri kita sendiri. Iya. Itu gak terkesan kita Egois. Bukan egois, Pak. Gak terkesan kita Lebay. lemah gak sih? Ya enggak juga sih Pak. Lemah kan lemah tuh bukan berarti bisa didefinisikan dari kayak kamu lemah dari fisik, nggak bisa gitu. Kamu lemah dari pikiran, nggak bisa gitu sih. Iya, Lemah itu ketika kamu kalah ya udah. Oke. Fix. Ketika kamu kalah. Itu yang pertama ya. Iya. Mungkin yang kedua adalah balik ke masalahku tadi, Pak. Oke. Terlalu memikirkan orang lain.
Iya, iya, nggak iya. sih? Mungkin yang kedua itu terlalu memikirkan orang lain. Ya, kataku gini sih, Pak. Sebentar, bentar. Iya, iya, iya. Kalau menurutku sih, ya yang aku lakukan emang salah gitu, terlalu memikirkan. Enggak ada yang salah, Pak. Ya itu way of life-mu. Iya, iya, Jadi iya. mungkin itu yang kamu Tapi pilih kan- gitu loh. Setelah aku pikir-pikir Iya. lagi kan ada baiknya kita gak perlu memikirkan itu juga gak sih? Iya. Gitu loh. Kataku gini Karena sih, Pak. Ah, ya, karena kita lanjut. gak bisa memuaskan. Iya, setuju. Iya gak sih, kita gak Kita tidak bisa memuaskan semua orang. gitu Iya. loh, dengan apa yang kita Gini loh. lakukan gitu loh. Iya, iya, iya. Karena kalau kita terlalu memuaskan orang, orang jadi banyak nuntut gak sih? Gitu? Benar banget, Pak, benar banget. Gini, ketika kita gini, aduh, kelegaan Pak. Ngombe. Iya, iya, ngopi kopi. Ngopi. Iya, Ngopi loh ya. Ngopi nih, ngocok-ngocok kopi nih. Bang. Gini, apa namanya? Apa tadi Pak? Ada dibilang apa? Oh, memikirkan orang lain ya. Memikirkan orang lain sehingga membuat kita stres. Ya, ya, paham. Dan kita kan nggak bisa memuaskan Iya. kemauan orang. Iya benar. Ini lagi-lagi gini lah. Apa ya namanya ya? Mungkin ya kalau misalnya mendengarkan omongan orang lain terus kita gak akan bisa hidup sih Pak. Karena kalau misalnya kita selalu mendengarkan orang lain, kita akan selalu dituntut untuk ini loh. Kamu harusnya gini loh. Kamu harusnya kayak gini ya. Akhirnya kita nih bukan menjadi manusia Pak, menjadi wayang. Nah, Yang jadi selalu digerakkan oleh boneka, dalang boneka. menjadi boneka. Aku bukan boneka. Bangsa. Jadi itu mungkin terjadi ke aku sih Pak dulu. Pak. Ah. Kayak ya balik lagi ke tadi ya kayaknya aku. sekarang kamu masih tetap memikirkan orang Kalau lain. sekarang aku berkurang dibanding dulu. Maksudnya gini, kamu masih sering mendengarkan omongan orang lain nggak? Kadang-kadang Entah itu ya, positif atau negatif loh ya. Iya, kadang-kadang iya Pak. Tapi kalau dulu aku parah banget Pak kayak Ah. saking takutnya aku tidak diterima di tongkrongan. Mm. Paham gak sih? Yap. Saking takutnya aku tidak diterima di tongkrongan Iya. tuh aku jadi kayak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang lain. Oh. Mengikuti apa ya yang orang lain biasa Ya lakukan misalnya gitu loh, kayak tongkronganmu misalnya suka mabuk, kamu juga ikut mabuk gitu ya. enggak juga sih, Oh, enggak enggak, sampai oke. segitunya. Maksudnya aku melakukan hal-hal buruk juga Iya, lah gitu loh, kayak paham lah. Ya wajar lah. aku enggak jadi diri sendiri, Pak, pada akhirnya gitu loh. Iya. Aku enggak jadi Sekarang diri kamu sendiri. setuju gak bahwa kita sebagai manusia harus menjadi diri sendiri? Ya setuju sih menurutku. Ya, oke. Tapi enggak segembel aku juga sih, Pak. Ya itu kan way of life-mu, Pak. Kenapa kamu selalu insecure? Oh, balik mana insecure gitu, Pak? Kenapa kamu selalu insecure dengan apa yang kamu miliki sekarang? Enggak, gini loh. Dulu kan aku sempat tidak menjadi diri sendiri gitu loh. Ya. Jadi kayak aku tuh ya mengikuti kebiasaan orang Ya, lain. ya, Hingga ya, pada ya. akhirnya aku gak tahu aku tuh sebenarnya mau ngapain gitu loh. Iya gak sih? Kayak aku tuh Kau tak ada pikiran tuh, kau tak ngerti apa sih iya, kau ngelakoni. ya mencari jati diri loh, Pak, dulu, Pak. Kayak di film-film. Iya, sampai akhirnya Yap. kebelakangan ini aku berpikir bahwa lopo ya aku ngono gitu. Yep. Sih. Lopo ya aku ngono. Ya, ya. Dan sejak saat itu aku menutup Ya. menutup diriku sendiri dari mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang. Yap, Contohnya, kalau aku ingin keluar, Ah. aku cuma keluar saat aku ingin keluar aja. Ya. Paham nggak? Ya, paham. Kalau ada orang yang ngajak aku, kalau aku nggak mau ya aku berani nolak. Oke. Kalau dulu Pak, aku nggak mungkin nolak Pak. Karena nggak enak. Karena nggak enak Ya, gitu loh. paham, Iya, paham. kalau sekarang aku jadi kayak ya aku udah kepengin metu ya udah metu Ya gitu loh. udah, iya, iya, Kalau iya. aku mau keluar ya aku keluar. Mungkin itu sih. Itu Iya. Oke, aku mendapat poin 1. Ya, jadi Aku pikir gini sih Pak, untuk menjadi diri sendiri sih penting memang sih. Tapi Iya. memang katamu benar bahwa ya apa namanya ya, jangan terlalu menjadi diri sendiri tanpa pada akhirnya melupakan apa ya. Intinya kembali lagi ke lihat sikon itu tadi Pak. Kataku gini Pak, untuk masalah kayak kita harus mendengarkan omongan orang lain atau tidak ya. Aku pikir kita apa namanya ya, mendengarkan orang lain gitu, tapi seperlunya aja. Hah? Jangan semuanya ditangkap Pak. Iya. Nah, kalau misalnya dalam konteks jangan mendengarkan orang lain gini, kita boleh tidak mendengarkan orang lain gini. Sorry, kita boleh mendengarkan omongan orang lain, Hah? tapi itu omongan orang lain yang dekat kita. Circle pertama, Oh. keluarga mungkin oke, Oh. orang tua mungkin oke lah. Circle Oh. pertama. Gini. Mungkin aku koreksi sedikit ya. Bahkan menurutku untuk circle pertama, Pak.
itu nggak sepenuhnya harus kita dengarkan. Oh iya benar. Tapi Jadi gini, mungkin ah. gini, kita bisa menerapkan filter. Oh iya benar, Untuk diri filter kita untuk sendiri. diri kita sendiri gitu loh. Iya, iya. Makanya apa namanya ya, kamu harus bisa harus bisa mengerti bahwa mana omongan yang mungkin bisa membuat kamu termotivasi, mana omongan yang meskipun itu mungkin memotivasi, tapi mana omongan yang harusnya kamu tolak gitu loh. Kalau aku pribadi gini, ya kita gak anu lah, maksudnya jangan egois kayak kita tidak mau mendengarkan omongan orang lain tentang kita, jangan enggak. gitu. Nah, makanya untuk memfilter itu, ya mungkin kalau pendapatku adalah kita boleh mendengarkan omongan orang lain, tapi di circle pertama. Mungkin keluarga pastilah, keluarga lah. Ya masalah kamu mau mengambil pendapat itu atau tidak ya gak masalah gitu loh. Tapi kayak teman-teman atau mungkin ya teman-teman, sahabat, pacar, aku pikir gak usah sih. Iya. Meskipun tujuan mereka untuk mengoreksi kita ketika kita salah mungkin, atau mungkin tujuan mereka untuk memperbaiki kehidupan kita agar jauh lebih baik loh. Ini kehidupan kita, Pak. Kenapa kalian menuntut atau menuntun kita masuk ke dalam tipe manusia seperti Anda? Iya. Aku pikir sih itu gak anu sih, Pak. Ah. Aku juga gitu. Aku juga mungkin dulu iyalah. Ketika kita masih labil, kita selalu kayak merasa omongan orang lain itu adalah something yang harus kita dengarkan dan kita terapkan. aplikasikan. Iya, Tapi iya, ketika kita mulai dewasa, dan mungkin kamu juga akan setuju, ketika kita mulai dewasa, Pak, omongan orang lain malah membuat beban lagi terhadap diri kita gitu. Betul. Apalagi ketika itu negatif gitu. Aduh, wis lah. Mending wis skip. Mana omongan yang harus kamu dengarkan, Yeah. kamu filter itu. Mana yang tidak kamu ingin dengarkan, ya kamu buang itu. Iya. Aku Jadi, pikir sih seperti itu. Mungkin menerapkan filter itu juga penting. Iya, filter terhadap diri sendiri, dan ya sekali lagi setiap manusia pasti berbeda, filternya beda. Ada lagi, gitu. Pak. Yap. Ada lagi menurutku yang bisa membuat kita tidak mencintai diri kita sendiri. Apa itu? Terlalu peduli terhadap orang lain. Bukan berarti kita Iya. gak peduli sama sekali ya. Kalau aku gini, Pak, aku akan peduli terhadap orang lain ketika orang lain tersebut mungkin melakukan kesalahan atau mungkin melakukan something yang yang membuat kita kayak hah gitu. Ketika itu bukan kesalahannya. Gini, ya. Ngerti gak? Tapi aku gak akan peduli sama orang lain ketika mereka melakukan kesalahan atau berbuat salah, atau mungkin entah melakukan suatu yang mungkin gesturnya tuh meminta belas kasihan, ketika mereka yang melakukannya sendiri. Ngerti Gini gak sih, maksudku? Pak. Poinku Ah. kenapa kita jangan terlalu peduli ke orang lain. Yap. Karena belum tentu semua orang yang kita pedulikan tuh Akan mau Oh. untuk dipedulikan. Mungkin kita yang terlalu berekspektasi bahwa Betul. Kita terlalu berekspektasi Ya. bahwa apa yang kita omongkan itu akan mereka dengarkan. Oh. Kadang kita lupa, kita tidak mendengarkan omongan orang lain, tapi kita juga terlalu banyak omong ke orang. Iya. Paham gak sih? Paham. Makanya paham. kan aku sekarang ini kan tidak begitu mempedulikan sekitarku sebenarnya. Dengan catatan bahwa ya gak sebegitunya sih gitu. Iya, iya, Maksudnya iya. kayak jangan terlalu ikut campur sama hal-hal Iya, seperti iya. itu. Ya Pokoknya mungkin contohnya kayak Hah? kalau ada temen yang curhat, terus kalau kamu merasa itu bukan urusanmu ya jangan ikut campur. atau mungkin gini, Pak, untuk apa ya namanya, untuk biar kita tidak terkesan egois dengan tidak peduli sama orang lain, kita mungkin boleh peduli ketika mereka meminta kita. Bisa jadi. Misalnya kayak gini, kasus Ya. kayak curhat. Ketika mereka meminta wadah bagi kita untuk bagi dia untuk mendengarkan curhatannya, Hah? ya mungkin kita oke lah. Oke, Kita siap lah. Ya. Tapi kalau misalnya kita kayak sotoy, kamu kayaknya ada masalah. Itu tuh gak usah, ngerti gak sih? Gak usah tanya kayak sesuatu yang di luar kemampuan kita bisa meraba bahwa ada yang salah gitu loh. Jangan sotoy lah intinya. Karena kadang gini, Pak. Yap, ada yap. orang yang merasa dirinya tuh harus berperan Menjadi- penting terhadap hidup seseorang. Menjadi hero lah gitu ya. Become hero gitu loh. Enggak sih, ini bukan drama anjing. Iya sih, iya memang. Itu Aku sih gak begitu sih. kayak terlalu merepotkan dirinya sendiri gitu Itu loh. yang akhirnya merusak tubuhmu dan pemikiranmu. Iya. Itu yang akhirnya tidak menjadi, atau kamu tidak bisa menerapkan love yourself dalam kehidupanmu. Terlalu berpikir bahwa kamu begitu penting terhadap orang lain sih.
Aku Tapi kan pikir itu saya nggak salah juga. iya nggak salah Cuma juga. mungkin gini Pak, mungkin ya kembali lagi bahwa ya dalam kasus kepedulian ya kembali lagi bahwa filter itu tadi Pak. Bahwa ya kita juga harus menerapkan mana orang yang patut dipedulikan, mana yang orang yang ya gak usah lah biar aja gitu. Iya sih, tapi kadang memang sulit Pak karena Oke. kan kita nggak tahu tuh kenapa kapan kita harus Peduli. peduli. Iya. Ya nggak sih? Kan random Pak itu Pak. Iya random. Takutnya memang orang itu butuh tapi dia nggak mau ngomong. Iya, kita mungkin akhirnya nggak peka gitu Kita ya. kita akhirnya kan kayak nggak peka gitu. Mungkin Iya. ada baiknya kita tetap peduli, Iya. sebatas menawarkan kepedulian kita. Aduh, gak penting sih aku. Aku enggak sih, gak setuju aku. Gak setuju. Buat apa kita Kalau begini Pak. Ya Pak, ya Pak. Oke. Ya, Nanti aku beda ya, mungkin karena Ini Anda kita beda introvert kayaknya. dan aku bukan, extrovert gitu loh. bukan. Enggak lah. Lanjut nanti Anda aku kan memang kasih point of view. ansos Cuk, di sosial banget gitu loh. Kalau aku tuh masih menawarkan mungkin Iya, iya. bentuk pertolonganku dengan cara kenapa gitu loh. Kok wajahmu masam Iya, gitu ya? sebatas bertanya kenapa gitu. Terus kalau si orang yang aku pedulikan mengatakan, "Oh, gak apa-apa." Ya udah, that's fine menurutku. Aku sih enggak sih. Aku gak pernah kayak gitu sih. Iya, karena gini, Pak. Aku takut ada di posisi di mana aku juga butuh seseorang gitu loh. Ah, siap. Yep. Paham gak sih? Ya, paham. Aku Jadi nggak kamu bisa tak sebegitu hebatnya. memikirkan masalah sendirian gitu Betul maksudnya. gitu loh. Aku Iya. juga butuh orang, tapi aku bukan tipe orang yang ragu-ragu untuk minta pertolongan juga sih. Iya, gitu iya, loh. iya. Kalau aku butuh seseorang ya aku minta pertolongan gitu. Iya. Karena balik lagi, Hmm? banyak temanku di luar sana yang terlalu memikirkan terlalu peduli ke orang lain. Padahal sebenarnya ya dengan mereka tidak peduli pun orang itu baik-baik aja. Mungkin kamu akhirnya terbawa kebiasaan tongkronganmu, Pak. Mungkin gini. Kalau aku nggak sampai memaksa seseorang itu harus mengatakan atau bercerita Iya, gini Pak. sesuatu. Iya, mungkin gini. Apa namanya? Tadi kamu mengatakan bahwa teman-temanmu juga peduli terhadap sesama gitu ya. Iya, Mungkin kamu kebawa kebiasaan itu, Pak. Iya, karena Jadi mungkin teman-temanmu peduli terhadap sesama, mungkin sometimes dia juga sempat peduli denganmu. Akhirnya kamu merasa bahwa aku juga harus peduli dengannya. iya, itu balas budi. Balas budi itu Balas budi gitu itu. loh. Iya sih. Padahal kan belum tentu budi yang melakukannya gitu loh. Wah, nah, jokes. Tahun 90-an dibawa ke sini. Ya. Pak, aku tidak meter jok, Pak, makanya hargailah jokku, Pak. Kenapa? Ah, ini gara-gara guru zaman dulu yang mengajari si anak membaca itu, ini Bapak Budi. Kenapa Budi ya? Iya, kenapa Budi? Kenapa agak Salman misalnya? Karena Salman waktu itu belum jadi raja dan namanya tidak begitu terkenal. Nama Salman jarang loh Pak di Indonesia. Iya, Pak. jarang ya. Bagus jarang. banget ya. Kenapa gak Rama gitu? Kan Rama sudah ada dari dulu, Ramayana. Rama tuh nama pasaran sih. Putra sih enggak. Putra Buana. Itu nama anu, cuma nama Aduh. orkesan. Letruk. Jadi gitu sih, Pak. Oke. Balik lagi tadi. Ah. Apa poin yang sudah kita dapat? Mungkin cara kita breakdown dulu ya. Yap. Cara kita mencintai diri sendiri. Pertama, jangan terlalu ambisius. Ya. Terus Kedua jangan kalau misalnya ini kan berbeda Pak, kayak terlalu memikirkan orang lain kan, kalau aku enggak. Mungkin kamu yang tadi Ya. konsepnya jangan terlalu memikirkan orang lain. oke, itu mungkin secara anu ya, secara garis besar. Kemudian terapkan filter Yap, terhadap yap, diri yap, sendiri yap, tentang yap. apa yang bisa dan tidak bisa kita terima. ya, Paham ya, nggak sih? ya. Terus yang ketiga mungkin jangan terlalu peduli. Ya, jangan terlalu peduli ya, penting sih. Ya. Karena gini Pak, ketika kita terlalu jadi manusia yang humble, pada akhirnya kita Ada beban moral di sini. iya, kataku sih gitu. Penting Iya. gini loh. Ya mungkin oke lah kalian boleh peduli gitu. Tapi ya jangan gini. Persentasenya kalian boleh peduli ke terhadap orang lain itu 10%. 90%-nya ya jangan, Cok. Lebih baik peduli dengan dirimu sendiri. Humble itu kan Gini Pak, takutnya gini. Mungkin oke lah kalau misalnya memang nanti ketika kita peduli ada feedback. Iya. Orang lain yang kita pedulikan juga peduli terhadap kita. Tapi masalahnya kan kita bukan seorang telepatik, Pak. Kita tidak bisa membaca pikiran orang lain gitu loh. Daripada kalian terlalu berimajinasi bahwa orang yang kalian pedulikan itu nanti akan peduli terhadap kita, lebih baik tidak usah. Lebih baik ya udah. Toh mereka masih punya keluarga, Pak. Mereka masih punya circle yang lain gitu loh. Kalau- Lebih baik kita peduli terhadap diri kita sendiri sih. Karena kamu berada di dunia, rohmu itu
Iya kan? Rohmu itu menempel dengan ragamu yang sekarang. Lebih baik pedulikan casingmu jadi banyak casing orang lain. Gini Pak, Ah. menjadi terlalu humble, kon kalian baca coba. Enggak aku lali teh ngomong enggak Pak, iki sumpah. Iki Cen memang keresahanku banget Pak. Sih, aku lali teh ngomong apa ini. Coba aku teh kopi sih. Iya, sebentar. Oh, humble. Menjadi humble, Yep. itu kadang banyak disalahartikan, Pak. Contohnya, Contohnya gini. Menjadi humble itu membawa beban tersendiri bagi kita. oke. Karena banyak orang-orang yang mensalahartikan Humble itu. humble itu gitu loh. Humble menurut kamu ya apa sekarang? Humble adalah Gini aja Pak, definisi humble yang mudah disalahartikan. definisi humble yang mudah disalahartikan. Perhatian yang berlebihan. Contohnya kayak mungkin tadi itu ya kayak kamu punya masalah gak? Kamu kenapa gak gitu ya? That's it. Iya. That's it gitu loh. Iya. Jadi banyak, Sotoy sih itu sih. menurutku orang yang tidak begitu mencintai diri sendirinya adalah orang-orang yang humble-humble tadi, Pak. Bisa jadi. Karena dia merasa dibutuhkan oleh orang lain hingga pada akhirnya dia terbebani oleh kebutuhan-kebutuhan orang itu. Iya. Tahu sih? Iya. Jadi kayak Sama kalau dia merubah image humble-nya, dia akan dijauhi oleh banyak orang. benar, karena pada akhirnya ketika mereka mengubah image humble-nya itu atau definisi humble yang mungkin akan diterapkan, orang lain akan merasa asing. Kayak Betul. perasaan humble-mu nggak kayak gini deh. Iya, Maksudnya iya. perlakuanmu terhadapku sebelum kamu berubah nggak kayak gini loh. Ya memang Nah. kenapa aku harus selalu menuntut diriku untuk memenjamu Anda gitu loh. Betul. Ngapain? Ini Ngapain? Ini mungkin menarik ya. Ah. Aku bisa diartikan orang yang humble. Oke. Ya. Oke. Menurut siapa? Kan ente tadi sombong. Sekarang aneh mau Oke, sombong. Anda sombong. Oke, dia masalah. Aku bisa diartikan sebagai orang yang humble. Oke. Tapi Ah? saat ini Ah? aku tuh berubah kayak 180 derajat. Kenapa gitu. berubah? Ada masalah kah? Karena aku mencoba memperbaiki tadi. Oh, Aku akhirnya kamu tidak sadar. Betul, aku tidak mau terlalu memikirkan perasaan orang lain. Yap. Dan banyak orang yang bertanya-tanya gitu. Iya. Shit. Kenapa kamu berubah sih? Anjir. Kenapa gitu loh, kayak aku katanya udah gak kayak dulu gitu loh. Ya, kamu kayak dulu kayak apa, Cuk? Aku dulu tuh orang yang sangat baik, perhatian, pengertian, sopan. Pada akhirnya ini ya untuk teman-teman teman-teman kamu yang mendengarkan podcast ini, kamu sudah bukan apa-apa lagi. Karena aku capek, Pak. Bener. Tunjukkan. Suarakan, Pak. Suarakan terhadap Karena aku teman-temanmu capek, yang gitu loh. harus Ah. harus terlihat baik di depan orang. iya udah nggak usah. Bancuk gitu. Nggak usah. Balik lagi ke Mending- tadi bahwa aku pengen apa ya? Aku ingin melakukan apa yang aku inginkan Iya, aja iya, gitu loh. iya, iya, setuju. Kalau memang itu tujuanmu, Pak, Iya. tak dukung, Pak. Tak dukung, Pak. Karena gini loh, apa namanya? Kalau kita terlalu Baiknya kita tidak terlalu berapi-api. iya, enggak sebel aku emang. Karena Mas. terkesan kita tuh banyak masalah. Nah gini loh, kadang-kadang kalau misalnya kita selalu menjadi dele, Oh, boleh gue delete. Oh. apa nih maksudnya kan dele, Pak? Apa dele? Sahabat. Budak. Sahabat. Enggak penting sahabat. Waduh. Tidak penting sahabat. Jangan bersahabat. Karena kalau kalian bersahabat, aduh, kalian pada akhirnya akan melupakan apa namanya? Akan melupakan bahwa relationship yang saat ini kalian bina, iya kan? Warga Iya kan? binaan. Apa hubungan yang sekarang kalian jalani itu hanya sesaat. Ketika kalian sudah berumah tangga satu sama lain, udah gak ada kata sahabat lagi. Mending daripada kalian berekspektasi terlalu jauh untuk menjadi best friend forever, What the fuck? lebih baik tidak usah bersahabat. Tidak usah bersahabat. That's good. That's Iya, gak usah. Daripada kalian nanti menyakiti diri kalian dan kalian juga secara gak sadar menyakiti sahabat kalian sendiri, lebih baik putuskan kata persahabatan itu dari sekarang. Waduh. Love yourself, Pak. Waduh. Love yourself. Aduh. Itu kata-kata yang keluar sangat berapi-api dari mulut seorang introvert. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah membicarakan tentang sebabnya. Sekarang bagaimana akibatnya ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri? Ya, balik lagi ke tadi yang aku katakan. Apa balik tadi gua apa poin ini mau? Aku capek, Pak. Iya. Capek selalu memikirkan perasaan orang lain, capek selalu Akhirnya hidupmu mungkin gak sih kayak resah. Let me finish my Oke. word, oke.
Aku tuh capek terlalu memikirkan perasaan orang lain. Aku capek harus terlihat baik di depan orang lain. Aku capek mengikuti keinginan orang lain. Karena kamu merasa gak tenang gak sih? Iya, dan akhirnya aku memilih untuk melakukan apa yang aku inginkan. Yap. Setuju? Setuju? Setuju. I'm support system of you. Yeah. Support system of you. Iya. I support you, man. Enggak, sistem jauh lebih kayak artificial intelligence, Cok. Jadi aku akan menjadi nadi dan saraf-sarafmu untuk mewujudkan tujuanmu itu, betul, sumpah. We need to become human. Nanti konten baru itu, Oh. aku sendiri nanti. Apalagi, Pak? Kemudian Selain mungkin kita merasa ya, capek. ya mungkin capek dan mungkin merasa tidak tenang mungkin ya. Tidak tenang. You can make your peace gitu loh dalam kehidupanmu gitu loh. Make your peace. Iya, iya kan membuat kedamaian dalam dirimu sendiri. Kamu gak damai. Dengan kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu gak damai, Pak. Gak damai. Ya, apalagi di kondisi yang sekarang ini. Di kondisi yang sekarang ini PPKM level super saya. Kemudian mungkin kalau aku pribadi sih kita akan pada akhirnya merasa rasa dan gelisah, Pak, gitu loh. Ya karena dan iya. Resah dan gelisah dirimu di sini. Bangsat salah, bangsat. Itu kan kisah kasih ya, kisah di sini. kisah kasih di Anjing, wes udah usah nyanyi taruh lagu nih, bangsat. rasa dan gelisah, Pak. Rasa dan gelisah. Iya. Kayak ketika kamu tidak pernah menghargai dirimu sendiri, ketika kamu tidak pernah tidak pernah bersyukur atas dirimu sendiri, ya kan akan merasa resah. Resah dalam artian ya karena kamu memikirkan faktor eksternal itu tadi, memikirkan omongan orang, memikirkan tuntutan sahabat, teman, pacar, apa itu? Aduh. Apa itu? Hubungan macam apa itu, Cok? Kalau pacar enggak sih, Pak. Duh. Lebih ke Gini ya, aku ingin karena aku ingin calon, mengatakan, bro. aku ingin mengatakan, iya ya, Calon, kapan sudah sih? calon, Kan bro. situ gak sih? Kau enggak ya? Kok situ, Cuk? Kapan? Daru sih. Oh, coba jangan aku ya. Bangsat. Gini loh, apa namanya? Aku kan ngomong apa wes bangsat. Ya kalau jauh service. Iya. Lanjut ke kemudian mungkin dampaknya ke Pak. Apa namanya? Berhubungan ke tadi tuh, Pak. Tidak pandai bersyukur pada akhirnya. Iya kan? Karena kalau misalnya kita tadi kan sebabnya kan ada kayak ambisius, kemudian ingin menjadi someone yang penting bagi seseorang atau ingin menjadi hero bagi orang-orang yang merasa tertindas. Akhirnya kita gak pernah merasa bersyukur terhadap diri kita bahwa Iya. sebenarnya kita tuh lah mensyukuri apa yang kita punya itu. Ya udah segini aja nih. Kalau misalnya kemampuan kita berada di angka 60, ya udah 60 aja. Kita gak usah push limit sampai 70 ke 80. Ya mungkin bisa. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kemudian dengan kamu push limit, kamu merasa bahwa kamu tidak nyaman, kamu merasa kamu pada akhirnya tubuhmu sakit-sakit, pegel-pegel, pikiranmu goyah, gempa bumi dan segala macam. Iya. Lebih baik gak usah gitu loh. Yang penting sih menurutku ya lakukan apa yang bikin kalian nyaman. Yap. Lakukan apa yang bikin kalian bahagia. Yap. Mungkin untuk menutup ini, Pak ya. Hah? Aku akan membacakan beberapa kutipan-kutipan Apa itu? kutipan-kutipan mencintai diri sendiri dari berbagai orang-orang terkenal di dunia. Anjing. Situs semua apa, Cok? Ini aku kutip dari Syafril Hernandi, Blogspot pasti ya. Blogspot. Iya toh. Dia mengutip punya orang lain juga. Bacakan dah. Ini bagus nih. Dari Ralph Waldo Anderson. Siapa itu? Ralph Waldo Emerson. Siapa itu? Daru. Ya apa ya? Kutipannya apa? Apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di hadapan kita adalah hal-hal kecil dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Wih, bener banget kan? Itu apik seru, Pak. Bener Apik, banget apik. kan? Bener banget, bro. Iya, Bener banget, bro. Bahwa kata penting dalam kehidupan bagi diriku ya. Ya kita, Ya, kita diri kita sendiri. Orang lain mungkin ya porsinya 0,5%, 0,3% gitulah. Ya karena Penting pada banget. akhirnya kita memang di dunia ini hidup sendiri gitu loh, Pak. Kita diciptakan untuk bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu loh. Jangan terlalu mengandalkan orang lain, jangan terlalu memperhatikan orang lain. Metu pisan akhirnya. Iya, karena kita harus hidup dengan kaki kita sendiri. Ya. Karena bergantung ke orang lain tuh gak ada habisnya, Pak. Yap. Setuju? Mungkin next. Yuk. Mengapa kita harus khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita? Apakah kita lebih percaya pada pendapat mereka daripada kita sendiri? Tuh kan? Itu dari Brigham Young.
Ya itulah. Wes, oke. Tapi bener kan? Apa namanya tadi yang mungkin quote yang tadi kamu bacakan sama seperti apa yang mungkin kita atau aku apa tadi ya aku jelaskan bahwa memang eh, apa namanya peduli terhadap orang lain atau mungkin peduli terhadap omongan orang lain itu gini juga Pak. Ketika kita pada akhirnya masih berprinsip bahwa omongan orang lain itu penting, maka gak akan ada habisnya Pak. Gak akan ada habisnya. Karena gini, karena orang lain akan membentuk diri kita sama seperti kehidupannya. Padahal kita berdua gak sama. Paham. Gak sama, Pak. Kita akan selalu dituntut. Kita akan selalu diberikan motivasi-motivasi yang pada akhirnya mengarahkan kehidupan kita sama dengan kehidupannya. Padahal gak sama. Gini loh. Kadang manusia ini gini kadang-kadang. Kita tuh jangan merasa menjadi apa ya? Menjadi sosok yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kita jangan merasa menjadi sosok yang berguna bagi orang lain, bro. Iya. Itu nggak semudah itu. Ini bukan FTV, bukan sinetron yang tiba-tiba kamu menjadi semacam apa ya? Semacam orang yang dapat memberikan motivasi bagi orang lain yang kemudian membuat orang lain tersebut berubah dan menjadi cinta atau memberikan feedback yang sama kepada kamu. Nggak semudah itu, Pak. Kamu tidak akan bisa membayangkan bagaimana ketika mungkin kamu memberikan effort sedemikian rupa terhadap orang lain dan ketika effort itu tidak dibalas oleh orang lain terhadap kamu yang memberikan effort, mungkin kamu akan merasa sakit. Dan kamu kan pasti menyalahkan, ketika kamu disakiti kamu pasti akan menyalahkan si yang menyakiti kan. Iya. Kamu gimana sih? Aku sudah memberikan pengertian, aku sudah memberikan kepedulian, aku selalu nemenin kamu curhat setiap malam, tapi kenapa kamu tidak pernah melakukan hal itu kepadaku gitu loh. Iya. Kamu akan merasa sakit, Pak. Iya. Jangan salahkan dia, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu menjadi sok penting bagi orang lain? Iya, paham. Iya enggak sih? Iya, Pak. Kadang-kadang itu sih yang aku pikirkan sih. Kadang-kadang. Oke. Iya, Pak. Kamu Pak. mau quote lagi? Enggak, udah. Apa? Mungkin itulah, Pak, yang bisa kita bahas di podcast kita kali ini tentang mencintai diri sendiri menurut perspektif kita gitu. Iya. Dan gini loh ya, maksudnya ya balance lah maksudnya. Jangan terlalu egois juga untuk mencintai diri kita, tapi gini lah. Mungkin yang paling menarik sih mungkin tip yang itu tadi, Pak. Filter itu tadi sih yang paling menarik sih. Jadi kayak mulai sekarang mungkin kalau kalian sadar bahwa kalian terlalu effort, pada akhirnya kalian melupakan dirimu sendiri, ya tetapkan filter itu tadi. Kayak ya udah, kamu yang menjalani hidupmu sendiri, kehidupan untukmu dan untuk mungkin keluargamu maybe sometime. Ya udah, jangan pernah merasa bahwa dirimu mungkin berguna dan mungkin dibutuhkan sama orang lain gitu loh. Jangan terlalu sotoy lah jadi orang. Oke. Gimana kalau kita tutup aja podcast kali ini? Oke, dengan apa? Dengan satu quote terakhir. Mana lo? Oke. Mau aku tawakno kon ndak gelem anjing. Yuk. Dirimu sama seperti siapapun di seluruh alam semesta, Asli. pantas mendapatkan cinta dan kasih sayangmu. Itu dari Buddha. Astaga. Ya, selamat malam. Kembali lagi di podcast 4043 berikutnya. Dadah.